kebanggaan, macetnya berapa kilo yang ditimbulkan itu menjadi kebanggaan sendiri. Itu gimana ini ini? Betul, memang ada sebagian masyarakat yang ukuran keberhasilan pestanya itu tergantung dari berapa kilo dia macet. Kacau ini Mi. Ini kan kacau, ada nih. Jadi ketika ditanya ini, wah ya berhasil nih kisana, bikin pelingin ini sukses nih, Yununasan, wah 5 kilo macet. Ini kadang-kadang kesuksesan pesta pernikahan itu ukurannya adalah kemacetan lalu lintas. Wow. Tapi tidak pernah berpikir bahwa 5 kilo orang mencaci maki kita. Tidak pernah kita pikirkan. Ya, betul. Jadi memang ini sebagai ini harus menggunakan busana sasak harian atau yang sesuai dengan kondisi setempat. Yang kedua, tidak boleh dia berjoget erotis yang tidak beretika. Yang ketiga, tidak boleh membawa atau mengkonsumsi minuman keras. Padahal itu faktanya yang kami temukan di lapangan, ini para penggemar, bukan pelaku seni ini yang sebenarnya minum, tapi dia yang kena. Berbagi cerita untuk saling inspirasi. YS Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah berbahagia sekali sahabat YS Podcast. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa dan sebetulnya ini udah lama sekali saya tunggu. Karena ini kita membicarakan hal-hal yang ada di sekitar kita. Kadang juga ini menjadi kontroversi, tapi sebetulnya kalau kita tahu ini sangat luar biasa. Ada Mi Sajim dan ada Pak Raden Muhammad Rais. Ya, terima kasih sudah bersedia hadir di YS Podcast. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita akan sedikit membincang di part pertama ini, Mi. Mi, kalau di Majelis Adat Sasak kan ini termasuk menjadi ranah yang memang harus diperhatikan oleh Majelis Adat Sasak, yaitu budaya kita. Dan dalam hal ini adalah kesenian. Kita ketahui bersama dan sejarahnya dulu budaya ya bisa juga dipakai sebagai medium untuk membawa keyakinan, menyebarkan agama gitu. Nah, tapi kalau kita berbicara kecimol, sejak kapan sebetulnya Mi kecimol ini muncul di Sasak? Baik, terima kasih Pak Yusron. Jadi kecimol ini memang sebuah kesenian yang fenomenal di Lombok ini. Nah, kenapa? Nah, karena akhir-akhir ini banyak menimbulkan pro kontra di tengah-tengah masyarakat. Nah, tentu ini juga menjadi bagian yang harus diperhatikan secara serius oleh Majelis Adat Sasak. Awalnya kan kecimol ini, kalau tidak salah kami sangat yakini ini berasal dari Lombok Timur. Lombok Timur ya? Lebih sebuah daerah di sana, Kecamatan Mas Bage. Mas Bage, wah fenomenal Mas Bage ini juga ya. Jadi kecimol ini banyak versi. Pertama ada yang mengatakan mereka ini berasal dari kata kesenian Ciloka, modern, Lombok. Jadi kecimol ini kan? Kecimol. Jadi kesenian ini kan? Ciloka. Ini Ciloka modern ya? Modern. Lombok, jadi kecimol. Nah, kemudian bisa juga ada yang menyatakan kecimol ini berasal dari dua kata. Koce dan molah, gitu kan? Kode molah. Koce molah ya. Kode molah. Kecimol itu. Kecil molah itu. Kecil molah. Nah, ini kenapa? Nah, karena peralatannya yang kalau suaranya berdentum seperti band itu. Padahal ini sangat sederhana. Kecil, molah dibawa kemana-mana. Sekedenya sekedi, tidak pakai apa namanya? Seperti band dan lain sebagainya. Dan ribet jauh. Dibawa kemana saja itu bisa. Nah, fenomenanya yang sekarang di masyarakat kita, kalau dulu orang-orang tua kita kalau mau mencari saat yang tepat, waktu yang tepat untuk pernikahan putra-putrinya,
kan hari-hari yang baik ini kita bertanya kepada tetua-tetua kita. Papu, balo, kira-kira bijian lek bale jemak jak na nikahan kira-kira jelo napi si bagus. Ini kan dicari waktu yang baik oleh para tetua-tetua kita. Nah sekarang ini ada fenomena baru. Kalau orang mau menikahkan anaknya, mau pesta dan lain sebagainya, tanya ke Cimol itu dulu, kira-kira mau si dendek jelone. Ini kan fenomena ini kan. Ada yang bergeser. Ada, ini jadi ada pergeseran nilai nih kan. Ya, ini yang saya lihat ini, karena Cimol ini begitu sangat wah ya pada daerah-daerah tertentu di Lombok Timur. Nah, sehingga untuk kegiatan acara yang sangat wah pun ini kan, kita harus menghadirkan Kecimol yang paling hebat di situ. Makanya sampai di sana kita tanya kapan waktunya sempat. Kalau dia katakan hari ini, bulan ini, maka itulah yang dipergunakan sebagai ancar-ancar untuk pernikahan putra. Ini kan hebat ya. Wow, luar biasa ini. Nah, jadi ada pergeseran waktu ya. Kita lihat awalnya sih tidak ada masalah ini kan. Kalau kita lihat misalnya dari teori seni, estetika ya. Jadi kalau estetika klasik misalnya, ya bentuk apa nyata bentuknya. Kan? Ekspresi seni berarti kalau kita melihat. Kemudian kalau estetika misalnya modern, pada kesenangan, ini kan kesenangan. Nah ketika ini kesenangan sudah meliputi suasana perasaan, maka apa saja yang ditampilkan itu menjadi boleh. Wah, ini dia. Ini menyangkut dengan kesenangan. Ya, orang senang sudah tidak berpikir waktu, tidak berpikir harta, dan tidak berpikir apa saja. Selapuk kanggo doang. Nah inilah yang menjadi fenomena itu sendiri. Nah inilah yang harus kita kaji bersama. Kira-kira jangan sampai seni Kecimol yang notabene-nya adalah seni kreasi masyarakat. Ya, kemudian ini harus patut kita hargai. Nah, kemudian ada persoalan-persoalan yang dianggap tanda kutip bertentangan dengan etika moral, maka ini adalah menjadi tugas kita untuk menyelesaikannya, untuk membantunya, sehingga Kecimol ini kelak ya sejalan dengan etika moral yang tumbuh berkembang di tengah masyarakat kita. Wow, ternyata itu Kecimol ya nih, sahabat selapuk pada itu lu enggak tahu nih. Nah, yang bergeser ke Pak Muhammad, kalau kita melihat bagaimana ini lahir kan tadi sudah dijelaskan sama Mik Sajim. Nah, kalau kita melihat secara organisasi, nah ini kan berada di sebagai penasihat atau apa di sana? Yang kebetulan di Asosiasi Kecimol Nusa Tenggara Barat itu yang disebut dia AKNTB. Selaku pelindung penasihat juga dari Majelis Adat Sasa waktu itu. Menambahkan sedikit yang tadi karena Dr. Sajim sampaikan selaku pengarase di Majelis Adat Sasa. Pertama, ini harus kita hargai seni kreasi anak bangsa suku Sasa. Yang dulu awalnya ini kan hanya segelintir orang yang bisa menggunakan yang disebut dulu, kalau tidak salah itu namanya esot ya. Itu betul tadi beliau sampaikan, itu memang berasal dari Mas Bage. Cuman kami punya ini ada di Mas Bage kebetulan. Nah lalu waktu itu alatnya itu sebagian besar dari bambu. Jadi dulu pikul segala macam dari bambu dibuat dia. Itu dia dulu, dan pakai kentongan. Menjadi nada geramnya nih. Karena begitu namanya seni kreasi tadi yang disampaikan oleh pengarase menjadi mengikuti zaman. Karena seni budaya ini kan elastis, sesuai dengan tuntutan zaman. Perkembangan. Jadi karena ada beberapa desa yang membuat awik-awik tidak boleh menggunakan Kecimol karena sering menimbulkan kegaduhan. Nah, itu yang melatar belakangi sehingga teman-teman grup ini coba berembuk untuk membuat yang disebut tadi
AKNTB itu. Nah, sehingga di situ kita coba menyarankan untuk membuat awik-awik secara organisasi. Yang pertama, para seniman ini harus menggunakan busana sasak harian atau yang sesuai dengan kondisi setempat. Yang kedua, tidak boleh dia berjoget erotis yang tidak beretika. Yang ketiga, tidak boleh membawa atau mengkonsumsi minuman keras. Padahal itu faktanya yang kami temukan di lapangan, ini para penggemar, bukan pelaku seni ini yang sebenarnya yang minum, tapi dia yang kena getahnya. Nah, setelah itu terjadi, maka dari AKNTB coba bertemu dengan beberapa kepala desa, juga Pak Camat, juga dengan aparat keamanan, juga bahkan dengan Bupati. Alhamdulillah sekarang sudah bisa diterima di sebagian besar tempat yang dulunya memang ditolak karena alasan tadi itu. Itulah yang menyebabkan sehingga lahirlah AKNTB. Itu kira-kira sejarah dari organisasi ini. Iya. AKNTB ini berarti seperti induknya lah ya. Tempat mengadu jika ada masalah dan dibantu penyelesaian. Nah, Mi, kalau kita ngelihat posisi Mas, nah di mana posisi Mas ini, Mi? Apakah ini masih menjadi binaannya Mas, AKNTB ini? Ya, setiap kita kan Majelis Adat Sasak kan mempunyai tanggung jawab moral bahwa siapapun dia, warga Sasak ini kan harus sejalan, linier dengan norma aturan yang berlaku. Nah, tadi disampaikan oleh Raden Rais bahwa tidak mesti dari organ penabuh kecimol ini yang melahirkan efek-efek negatif misalnya. Nah, tapi bisa saja ini olah dentuman, nada dan lain sebagainya inilah yang merangsang ya kaum muda dan siapa saja dengan tindakan-tindakan, sikap tingkah laku, berbuat hal-hal yang erotis misalnya. Jadi tetap saja ini menjadi bagian menjadi tanggung jawab kita Majelis Adat Sasak untuk memberikan pemahaman, pengertian kepada seluruh komponen masyarakat agar kita berhati-hati di dalam kegiatan-kegiatan berkesenian. Berkesenian pun ini kan indah, seni itu kan indah. Nah, marilah keindahan ini kita maknai agar sesuai dengan etika moral yang berlaku. Oke, kalau ini kita memaknainya seni nih. Kalau orang seni, kalau udah mengarah ke seni, kadang sedikit dibedakan antara seni dan mohon maaf ke norma itu kadang juga agak sedikit dibuat batasannya. Ini Raden Rais ini, kalau kita melihat perkembangannya sekarang nih sebagai asosiasi, berarti kan beberapa waktu yang lalu tuh muncul viral gaduh di tengah masyarakat kita, bahkan mohon maaf lebih sering menimbulkan perkelahian di tengah masyarakat kita. Nah, ini dalam sekian kali kasus tersebut, ini ada nggak kira-kira yang menjadi benang merah atau titik baliknya di asosiasi sehingga baik kita duduk bersama gitu nih, Pak Raden Rais? Pertama-tama kami sampaikan bahwa di Lombok ini kan ada ribuan, 10 Lombok ini banyak sekali. Wow. Jadi yang tergabung itu 270-an. Yang ada di asosiasi sekarang? Asosiasi ini. Sekarang yang masih aktif ini kurang lebih 190-an yang masih aktif. Banyak. Terus tadi mohon maaf ini setelah kita coba menganjurkan untuk buatkan awik-awik, alhamdulillah agak tertib. Nah, tetapi memang ini kan persaingan antar sesama seniman dan pembisnis lah, karena ini kan ada nilai ekonomisnya. Nah, jadi setelah kita cek ternyata itu bukan anggota. Mohon maaf ini. Nah, kadang itu yang disalahgunakan tertuduhlah AKNTB, padahal itu bukan anggota. Ini yang oleh kita untuk memberitahukan kepada para pengundang agar ditanya
kepastiannya. Apakah nih anggota apa tidak? Sebab kalau anggota itu ada tanggung jawab moral dari pengurus untuk kalau ada kasus itu didampingi sampai selesai. Tapi alhamdulillah selama ini ya paling penolakan. Nah, setelah kita coba masuk mintakan izin lalu diizinkan karena terkait tadi dengan sudah dibuatkan awik-awik. Nah jadi dengan lahirnya di beberapa tempat ada kasus itu terbuktilah AKNTB ini mampu untuk sedikit mengurangi kasus itu. Yang tadi ada dibuatkan awik-awik itu. Jadi awik-awik ini memang terbukti berhasil. Alhamdulillah berhasil. Sebab kalau dia langgar sampai 3 kali kan konsekuensinya kena. Kalau pertama melanggar itu dia kena sanksi 1 juta. Oh ada sanksi. Wah keren ini. Nah, sanksi itu kan dibuat bersama, bukan kami yang buat. Oh iya. Semua duduk bersama. Kan kalau orang Sasak itu Danti Kusuma Warsi. Kalau sudah berjanji itu pantang untuk dia tarik ucapannya. Aku siap 1 juta untuk kalau saya melanggar. Itu ucapan dari anggota bukan dari kami. Itu namanya awik-awik. Yang pantang untuk dilanggar. Kalau beliau menyebutnya mali untuk melanggar awik-awik. Nah ucapan sendiri. Lalu kayak bunga itu kan dia pantang mekar 2 kali. Itulah ucapan. Sekali berucap tidak mungkin akan ditarik kembali. Nah, Danti ibarat apa ya? Ludak. Menjilat kembali ya. Jadi warsi kayak hujan yang turun ke langit kan mungkin lagi. Itulah ucapan orang Sasak yang dipegang. Itulah yang menyebabkan bisa apa ya mengurangi lah hal-hal yang negatif tadi yang selama ini yang menjadi tertuduh lah ke Cimol ini yang sebenarnya sebagian memang tadi karena dentuman betul emang. Sehingga yang namanya seni itu tentu sekali akan menimbulkan rasa senang. Kalau sudah senang itu orang zikir pun mohon maaf orang zikir pun kalau sudah nikmat itu akan lupa sama waktu. Sampai nikmat. Itulah seni. Karena seni ini kan tidak bisa dipelajari. Itu termasuk hak asasi yang tidak boleh kita halang-halangi. Itu kira-kira sehingga Mas ini beliau sangat menyarankan kita semua untuk sama-sama memberikan masukan kepada para anggota dan bukan saja ke Cimol di semua seni. Itu kira-kira Nanda Yusran. Sangat luar biasa Pak, sampai ada denda 1 juta ya. Wah ini konsekuensinya artinya di sini ternyata kita warga Sasak nih memegang apa yang sudah diucap, apa yang sudah disepakati ini memang harus dipegang tuh. Nah, Mik Sajim, kalau kita melihat lagi perkembangannya sekarang, saya melihat memang ada beberapa masalah yang timbul, bukan hanya saja keramaian yang menyebabkan macet sehingga perjalanan terganggu. Dan saya sering mendengar ada beberapa ini terutama yang kaitannya dengan jadwal penyeberangan dan pesawat ini. Jadi kalau di jam-jam itu ya lebih baik hindari. Kan biasanya itu Sabtu Minggu ramenya gitu. Nah ini juga sampai menimbulkan kontroversi beberapa tahun yang lalu, bahkan ada mungkin awik-awik dari pemerintah ini yang mengharuskan dikawal polisi dan segala macam. Nah dalam perkembangannya saya melihat fenomena COVID ini menurun drastis keramaian ini, sehingga saya melihat wah ini ternyata COVID ini membantu menertibkan secara itu yang saya lihat karena saya sering pulang pergi Mataram Lombok Timur. Jadi selama COVID dan pun sekarang itu saya melihat relatif tertib. Jadi tidaklah seperti yang saat itu. Nah ini Mas sekarang kalau kita melihat konteksnya Mas Mik Sajim, ada beberapa tentu selain ada kita kenal juga sekarang perkembangannya ale-ale dan juga gendang belik gitu kan. Nah ini kadang dalam sebuah perhelatan nyongkolan itu 3 itu dikumpulkan menjadi satu seperti karnaval gitu. Wah, nah ini Majelis Adat Sasak bagaimana mohon maaf nih kalau boleh yang katakan bahkan lebih sering mungkin pejabat yang menggunakan banyak sekali sehingga menimbulkan kemacetan, bahkan mohon maaf ada kebanggaan
macetnya berapa kilo yang ditimbulkan, itu menjadi kebanggaan sendiri. Iya, itu sukses Gimana saja. ini, Mi? Ini? Betul, memang ada sebagian masyarakat yang ukuran keberhasilan pestanya itu tergantung dari berapa kilo dia macet. Kacau ini, Mi. Ini kan kacau. Ada nih. Jadi ketika ditanya ini, wah ya berhasil nih di sana, bikin pelingin ini sukses nih. Yununasan, wah 5 kilo macet. Ini kadang-kadang kesuksesan pesta pernikahan itu ukurannya adalah kemacetan lalu lintas. Wow. Tapi tidak pernah berpikir bahwa 5 kilo orang mencaci maki kita. Tidak pernah kita pikirkan. Ya, betul, Mi. Jadi memang ini sebagai sebuah masalah bagi kita. Saya pernah bertanya pada suatu saat kepada tokoh kecimol itu. Kira-kira, Tuan, sejelo pire kecimol sesugut. Itu 25 sampai 40 grup yang keluar tiap hari. Dan saya pikir kecimol ini hanya ada di Lombok, sekarang sudah berkembang di Sumbawa itu ya. Oh, sudah di Sumbawa. Kurang lebih di Pulau Sumbawa itu kurang lebih 40 sampai 45 grup di situ Sumbawa. Nah, karena kami buktikan pada suatu saat pernah dilaksanakan festival kecimol 2 tahun yang lalu di Lombok Timur ya. Di belakangnya Masjid Agung. Wah, luar biasa itu kan. Ternyata dari Sumbawa juga hadir di situ. Nah, itu adalah salah satu upaya-upaya yang kita lakukan untuk melakukan pendekatan. Ini tidak mesti persoalan ini kita justru membuat sekat-sekat. Justru kita melakukan pendekatan kepada mereka untuk mengetahui apa sesungguhnya yang terjadi di grup ini. Yang membuat tanda kutip masyarakat menyatakan nih pinak macet dan lain sebagainya. Itu yang kita cari. Nah, ternyata tadi disampaikan oleh Raden bukan penabuhnya yang buat dia macet, yang menari dan sebagainya. Nah, ternyata masyarakat ini yang keranjingan ini kan dengan kesenian itu. Nah, inilah artinya tidak hanya Majelis Adat Sasak saja yang punya itu, semua komponen stakeholder ya, mulai dari pemerintah desa, kecamatan, kemudian sampai dengan pemerintah daerah, bahkan petugas keamanan pun juga harus terlibat karena mereka lah nanti yang secara rutin akan mengawal kegiatan-kegiatan semacam itu. Di TV kita pernah lihat di video itu kok ada perentangan ini kan dengan aparat keamanan. Ada yang boleh dan ada yang tidak boleh. Ini kan menjadi naib ya, mestinya tidak boleh terjadi hal semacam itu. Terjadi karena kurang sosialisasi dan kurang pendekatan dan lain sebagainya. Nah, sehingga kami dari Majelis Adat Sasak merencanakan untuk melakukan penertiban melalui tadi sudah ada organisasinya, kita undang organisasinya, kemudian kita minta narasumber-narasumber yang memberikan arahan dari tokoh agama, tokoh masyarakat, kemudian dari alat keamanan dan lain sebagainya. Nah, sehingga nanti ke depan kita sangat berharap bahwa semua kesenian yang ada di Lombok, Nusa Tenggara Barat ini pada umumnya adalah kesenian yang betul-betul memberikan hiburan tanpa memberikan gangguan pada masyarakat. Oke, ini mereduksi efek negatifnya, Mi ya. Nah, jadi masyarakat kita memang saya lihat antusiasme. Kadang kalau kita di tengah kemacetan itu begitu melewati musik itu, kita terhibur. Kita ikut milu kita ngenjak-ngenjak ini kalau kita sudah milu ngenjak-ngenjak ini artinya kita sudah perasaan kita sudah terpikat gitu. Betul. Nah, cuman efek yang muncul itu seperti tadi mungkin ya. Jadi ada hal-hal yang mungkin nggak bisa juga kita hindari. Masyarakat kita yang menyambut antusias, bahkan ya satu desa itu bisa jadi keluar berkumpul di jalan itu. Nah, sehingga inilah yang membuat kemacetan. Nah, mungkin ke depan ini apa yang menurut asosiasi ini AKA nih, apa yang kira-kira menurut AKA yang harus dilakukan untuk mengurangi atau lebih kalau kita katakan lebih memodernkan lagi lah kemasannya kecimol ini nih Pak Raden. Ya, terima kasih. Nah, kebetulan kita sekarang kan di Lombok ini ada organisasi yang besar yang sudah hidup ya seperti Mas ini. Kami dari AKA merencana untuk meminta fatwa tadi yang sampaikan itu yang terkait dengan di desa itu kan dulu ada namanya kerama desa, ada kerama gubuk. Nah, di situ juga ada namanya pengawit, ada lang-lang untuk menjaga orang yang sedang prosesi ritual siar agama nyongkol ini. Nah,
Jadi di situ nanti kita minta kepada Mas untuk memberikan kita fatwa, untuk kita sampaikan bahwa nyongkolang itu kan ada aturannya. Kita kan tidak bisa karena kesenian lalu kita melanggar aturan nyongkolang. Nah itu yang kita mau rencana kembalikan lagi, sebab seorang laki-laki yang sudah mengambil seorang perempuan itu kan wajib namanya membayar kerama gubuk. Nah, kerama gubuk itulah yang menjadi tanggung jawab keluarga laki-laki untuk laki-laki perempuan untuk mengamankan proses ritual nyongkolang ini. Karena nyongkolang ini bukan arak-arakan. Nah itu beda. Menarik, ya. Oke, jadi ini perlu yang pertegas ini dulu. Nyongkolan bukan arak-arakan. Karena ada aturan mainnya. Yang paling depan itu disebut dengan penggelingsir, penggelingsir laki, penggelingsir bini, baru anak-anak. Baru rombongan pengantin yang sekarang terjadi ini anak-anak di depan. Orang tua tidak ada. Nah, itu yang nanti dari AK akan memohon kepada Majelis Adat Sasa untuk kita didampingi memberikan fatwa. Itu kira-kira langkah-langkah untuk mengantisipasi tadi yang terjadi di lapangan, karena ya termasuk kesalahannya pada orang tua ini. Kita juga tidak bisa serta-merta menyalahkan anak-anak, karena kita sendiri juga belum pernah secara total memberikan contoh dan fatwa. Itu kira-kira. Ini baru yang merasa bahwa yang tua ini mengayomi. Jadi orang tua kita seperti pengurus AK dan Mas ini menyadari bahwa memang ada yang keliru. Nah, nih Bisa Jim, ini kan tantangan ini yang harus diakui, yang kita akui bersama bahwa ada miss lah dalam perkembangan budaya kita. Oh ternyata ada sesuatu ruang kosong ini yang tidak berhasil diisi sebelumnya, sehingga ini lepas dalam artian udah hilang kendali. Seperti aturan-aturan tadi kita nggak tahu. Jadi ada mau-maunya saja siapa yang terdepan. Nah ini kan perlu ditegaskan lagi oleh Mas. Nah gimana, Mi? Jadi kan begini, betul apa yang disampaikan tadi oleh Mami Raden Rais, bahwa di dalam nyongkolan ini kan salah satu prosesi yang sangat sakral, ritual di dalam penyelesaian pernikahan. Nah, di dalam proses ini kan pengumuman ini. Betul. Pengumuman siar agar masyarakat tahu. Nah, tapi walaupun itu sekedar pengumuman, tadi ada tata caranya, tertib tafsirnya, bagaimana kita mengawali nyongkolan ini. Yang paling depan kalau bahasa kami di Gerong namanya pemucuk. Pemucuk. Ini adalah para sesepuh pengisir tadi disampaikan orang tua. Nah, orang tua inilah yang memberikan gerak dan derap kepada ritual nyongkolan ini. Pelan dia jalan orang tua, pelan. Jangan sampai nanti kalau dia joget orang tuanya, anak-anaknya juga ikut joget. Ini lebih seru di belakang. Kemudian yang kedua, ini kan sebagian kita dulu ada asumsi bahwa para menak ini adalah yang memegang adat. Itu ada asumsi. Nah, jadi seperti masyarakat yang lain tidak punya kewajiban untuk itu. Nah, sekali kita menyatakan diri kita bahwa kita ini warga Sasak, maka semua atribut-atribut yang terkait dengan kesasakan ini harus kita pertanggungjawabkan bersama beserta seluruh retorika dan persyaratan-persyaratan yang ada. Nah, makanya kita harus mulai. Seperti tadi disampaikan ada keliang, ada macam-macam di tengah masyarakat ini, maka silahkan keliang sabagi tetua yang ada di dusun itu, maka dia harus memberikan suri toladan dengan melibatkan para tetua di kampung itu untuk diikutsertakan di dalam prosesi nyongkolan itu. Saya pikir kalau orang-orang tua sudah ikut, maka itu akan menjadi anutan di dalam prosesi itu, dan insya Allah itu akan mengurangi dampak-dampak yang negatif yang selama ini tanda kutip kita saksikan bersama. Memang lebih lebih mengemuka masalahnya daripada nilai. Kalau kamu lihat nilai-nilai sebetulnya kan nilai luhung sekali yang ada di nyongkolan, adat nyongkolan kita itu nggak ada juga di tempat lain gitu ya. Nah, tapi bagaimana mempertahankan atau lebih menonjolkan sisi nilainya ini tantangannya lagi. Tantangan sangat luar biasa di tengah itu.
ekses pasti akan punya akibat dan mempunyai tantangan tersendiri. Dan ini tugas kita untuk menyelesaikan bersama. Oke, jadi ini harus memang duduk bersama. Oh iya, duduk bersama. Oke, nah mungkin pertanyaan terakhir ini untuk Raden. Jadi Raden Rais, kalau kita melihat tantangan ke depan ini kan hiburan ini juga makin berkembang sangat luar biasa. Bahkan ada beberapa masyarakat kita yang sudah bergeser menurutnya, yang sudah tidak menggunakan lagi nyongkolan. Nah ini kan kita lihat sudah muncul ini juga ini. Jadi sudah banyak masyarakat kita yang ngapain juga membuat repot orang dan segala macam. Itu udah muncul yang lihat. Bahkan itu kita melihat dari resepsi saja, yang sudah pakai catering dan lain-lain itu sudah ada yang bergeser kita lihat gitu. Nah ini mungkin nanti juga tiang usul ada perlu juga kita bahas di episode-episode berikutnya pergeseran nilai Sasak dari yang seperti resepsi dan lain-lain itu kita harus akui nanti ran juga hilang lama-lama. Nah nanti kayaknya bab khusus kita bahas ini. Nah Raden Rais, jadi kalau kita melihat sekarang adalah tantangan budaya ini terutama ke Cimol ini adalah justru kalau yang melihat adalah musik-musik modern. Ya, musik-musik modern yang bahkan sekarang cuma udah pakai elektron. Jadi ini sudah cukup menurut yang. Nah, dari asosiasi dari 1.000 kurang lebih organisasi yang ada tapi sekitar 190 yang aktif. Nah, bagaimana dinamika yang terjadi di dalam untuk mempertahankan eksistensi Sasak ini melalui ke Cimol? Oke, pertama-tama kan tadi yang Pangeraksa sampaikan, siapapun kita apapun keseniannya, ingat rumah besar kita ini Sasak, suku Sasak, itu mesti dijaga. Itu yang menjadi ikatannya. Tentu sekali kita orang banyak, tentu banyak kepala dan banyak pendapat. Itu tantangannya. Tetapi syukur salah satu untuk mempersatukan melalui podcast ini. Nanti bisa diskusikan lewat itu. Jadi tantangan terbesarnya tentang persepsi. Ada yang menyatakan ke Cimol ini memang tidak boleh karena ini memang bukan adat istiadat Lombok. Tetapi karena ke Cimol ini sudah ada berpuluh-puluh tahun. Menjadi kebiasaan, maka dia menjadi sebagian dari adat orang Sasak. Walaupun ini baru. Ya, gitu. Nah, hal-hal inilah kami tanamkan untuk menjaga roh kesasakan itu. Jangan sampai luntur gara-gara sebuah kesenian yang baru. Jangan sampai kita dikendalikan oleh kesenian. Kita yang harus mengendalikan kesenian itu. Itu yang kami sering sampaikan di teman-teman pengurus. Wow, kita yang mengendalikan. Jangan sampai terlena. Bahkan mohon maaf yang sudah tidak ada lagi kebanggaan nanti menjadi warga Sasak. Karena ternyata warga Sasak dilihat hanya dari yang hura-hura saja. Nah, misalnya terakhir nih sangat menarik tadi. Bagaimana ini untuk duduk bersama, membahasnya, sehingga dikembalikan lagi bahwa nyongkolan itu seharusnya seperti ini. Nah di Mas sekarang, kira-kira ke depan langkah strategis apa yang perlu dilakukan di Mas? Kami beberapa waktu terakhir ini kan sudah mulai bersama rekan-rekan semua ini untuk memberikan pemahaman kepada generasi muda kita lewat siswa-siswa SMA, SMK. Kemudian kita juga mengundang tokoh-tokoh guru yang mempunyai perhatian terhadap budaya dan kesenian. Ini kita undang. Apa sesungguhnya yang harus mereka lakukan? Memang ke depan ini kita kalau tidak dari sekarang kita mempersiapkan diri, kita akan tergerus. Kenapa misalnya kita di tempat-tempat tertentu ini kan harga beras naik dan lain sebagainya. Ini terkait dengan tidak ada sekarang anak-anak muda yang mau belajar lowong itu tidak ada. Yang belajar nyangkul itu tidak ada. Gitu. Nah bahkan orang lowong pun sekarang ini kan ada daerah tertentu sebagai sumbernya, misalnya Narmada. Yang di Gerung Penarukan macam orang Narmada yang lowong. Sementara masyarakat setempat sudah tidak ada yang lowong. Nah kemudian yang kedua demikian juga tentang tata cara adat istiadat. Dulu kalau orang meninggal, dulu kan kita diinformasikan. Lalu pantok beduk bebadak itu kan. Lalu sepeda kan tali ikat sepeda. Sekarang orang cukup mengumumkan lewat masjid.
Nah sama dengan nyongkolan. Nyongkol ini kan pengumuman juga. Pengumuman. Saya juga khawatir nanti orang menikah ini diumumkan lewat Di masjid. masjid. Ini kan, Selesai lah kewajibannya. ya kan? Jadi enggak perlu erat, enggak perlu ragi ringu, macam cukup disiarkan lewat masjid sudah selesai. Kalau makna nyongkalan itu adalah sekedar pengumuman. Nah ini kan bahaya ini. Ini harus kita kaji lebih intens. Jangan sampai nanti apa yang dihajatkan oleh orang tua kita sebagai sambung silaturahmi. Ini sebenarnya sambung silaturahmi dalam adat budaya sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Disitulah keakraban, persoalan-persoalan kita di desa, bahkan persoalan negara itu bisa kita selesaikan di dalam acara-acara momentum untuk pernikahan, bahkan kematian pun kita juga sering selipkan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan daerah itu. Oke. Jadi luar biasa ini kalau Mas sebagai rumah besar ini ya mampu menarik seluruh permasalahan yang ada di bawah ini di tengah masyarakat kita. Tanggung jawab kita. Tanggung jawab Mas ya. Karena ini sangat besar sih memang tantangan Mas ke depan ya kalau kita melihat kompleks di tengah situasi dunia yang global ini kan. Betul. Sangat luar biasa. Jadi eksistensi budaya, mempertahankan budaya di tengah global ini memang tantangan tersendiri. Namun Sasak ya harus Sasak lah, tetap kembali ke Sasak. Ya, ke depan nah ini perbincangan yang sangat luar biasa. Saya baru tahu ke Cimol itu seperti apa asal usul, masalah yang muncul dan ternyata ada awik-awik yang sangat luar biasa. Ini baru tahu. Nah, yang nonton ini sadar ya, yang kira-kira banyak menimbulkan masalah kemarin. Ya, mari kita kembali. Ternyata ada asosiasi dan ada Mas sebagai rumah bersama. Untuk kita duduk bersama, mari bareng-bareng tepada jaga Sasak nih ke. Jangan sampai warga Sasak ini hanya diidentikan dengan hura-hura seperti itu dan banyak yang tidak betul sebetulnya yang terjadi di jalan sehingga terjadi kericuhan. Nih di podcast ini juga nanti saya menantang juga nih. Kita hadirkan juga nih pemuda-pemuda kita. Yang kira-kira yang menjadi garda terdepan, mereka yang ada di tengah masyarakat kita. Yang mensosialisasikan ini. Ya, betul. Nanti mungkin kita undang salah seorang kepala dusun misalnya kan. Kebetulan dia yang paling bertanggung jawab di dusunnya itu masyarakatnya itu ya. Betul. Nah, ini menarik ini, Mi. Jadi Tian juga akan sangat appreciate membuka diri podcast ini. Mari kita gunakan untuk menggaungkan. Masyarakat kegairahan Sasak kita. Jadi ini sebagai siar. Siar bahwa kita tidak tahu mungkin 10-20 tahun yang akan datang obrolan kita ini didengar oleh generasi seperti ini akhirnya paling tidak mengenal. Wah, nilai Pak Balok gue nih mulai nilai anak baik supaya kita jangan dikatakan bahwa tidak bermanfaat oleh anak cucu kita nanti. Oke. Dan video ini juga insya Allah tetap di YouTube kapanpun itu generasi mendatang ini akan tetap menontonnya. Ini akan menjadi bagian sejarah, legacy yang kita tinggal. Oke. Terima kasih sudah hadir. Ada Raden Rais sudah hadir di sini dan ada Mik Sajim. Sangat luar biasa beliau menghadirkan meluangkan waktu untuk hadir di YS Podcast. Ke depan kita akan banyak membahas tentang Sasak ini untuk menumbuhkan semangat dan kegairahan para kaula muda kalau kata Bang Roma ya. Oke, ketemu lagi di konten-konten YS Podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbagi cerita untuk saling inspirasi. YS Podcast.